Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam jumpa bersama saya di channel Naz 41. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama materi sejarah kebudayaan Islam untuk siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah kelas 4 semester 1. Hijrah ke Habasyah. Tahukah kamu mengapa Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk hijrah ke Habasyah? Nabi Muhammad SAW setiap hari menyaksikan pengikutnya terus-menerus dianiaya dan diperlakukan sewenang-wenang oleh kaum kafir Quraisy. Penderitaan kaum muslimin membuat Nabi merasa sedih. Kekerasan yang dilakukan kaum kafir Quraisy semakin meningkat. Beliau pun mulai menyadari bahwa Mekah bukan lagi tempat yang aman untuk mendakwahkan agama Islam. Nabi Muhammad SAW kemudian menganjurkan kaum muslimin untuk hijrah ke Habasyah. Dengan hijrah itu, diharapkan mereka akan mendapatkan kehidupan aman dan damai, sehingga mereka mampu kembali melanjutkan dakwah Islam. Nabi Muhammad SAW telah mengetahui bahwa negeri Habasyah dipimpin oleh seorang raja yang adil dan tidak pernah berbuat sewenang-wenang. Negeri Habasyah adalah negeri yang sekarang bernama Abyssinia atau Ethiopia. Kaum muslimin pernah hijrah ke negeri Habasyah karena kekejaman kaum kafir Quraisy di kota Mekah. Perintah Nabi Muhammad SAW untuk hijrah ke Habasyah dilaksanakan kaum muslimin dengan ikhlas. Ada juga yang tidak ikut hijrah ke Habasyah. Mereka tetap tinggal di Mekah bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin yang hijrah berangkat dari kota Mekah dengan diam-diam dan sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh kaum kafir Quraisy. Sesudah sampai di pantai Laut Merah, mereka menaiki perahu untuk berlayar ke negeri Habasyah. Dalam tahap pertama, rombongan ini terdiri dari 10 orang pria dan 5 orang wanita. Di antaranya adalah Utsman bin Affan bersama istrinya Ruqayyah, putra dari Nabi Muhammad SAW. Abu Zaifah beserta istrinya Sahlah binti Suhail bin Amr, Zubair bin Awam, Mus'ab bin Umair, Abu Salamah beserta istrinya yang bernama Ummu Salamah binti Abu Umayyah, Utsman bin Mas'ud, Abdurrahman bin Auf. Rombongan hijrah ini dipimpin langsung oleh Utsman bin Affan. Sampainya di Habasyah, mereka diterima dan dihormati dengan penghormatan yang sebaik-baiknya dari Raja Najasyi. Kemudian Raja Habasyah menempatkan mereka di Negas yang terletak di sebelah utara provinsi Tigray, wilayah yang kemudian menjadi pusat penyebaran Islam di Habasyah. Setelah 3 bulan menetap di Habasyah, terdengarlah kabar bahwa kaum kafir Quraisy Mekah yang selalu menyiksa mereka telah takluk oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka kembali ke Mekah. Ketika mereka sampai di kota Mekah, mereka baru sadar bahwa kabar tersebut adalah kabar bohong belaka. Keadaan di Mekah ternyata belum aman. Maka mereka kembali ke Habasyah bersama rombongan yang lain. Rombongan inilah yang kemudian termasuk dalam rombongan hijrah ke Habasyah tahap kedua. Setelah kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah kembali ke Mekah, kaum kafir Quraisy semakin merintangi dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Rintangan dan tipu muslihat kaum kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya selama beberapa tahun tidak mendatangkan hasil dan tidak membawa kemenangan yang diinginkan. Kaum kafir Quraisy membuat undang-undang pemboikotan terhadap keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib
serta semua pengikut Nabi Muhammad SAW. Adapun isi undang-undang pemboikotan itu antara lain: Nabi Muhammad SAW dan kaum keluarganya serta kaum pengikutnya tidak diperkenankan menikah dengan kaum kafir Quraisy lainnya. Kaum kafir Quraisy tidak diperkenankan berjual beli barang dengan Nabi Muhammad SAW dan keluarganya serta para pengikutnya. Kaum kafir Quraisy dilarang menjalin persahabatan dengan Nabi Muhammad SAW dan keluarganya serta pengikutnya. Kaum Quraisy tidak diperkenankan untuk mengasihi dan menyayangi Nabi Muhammad SAW, keluarga serta pengikutnya. Undang-undang ini berlaku selama keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib belum menyerahkan Nabi Muhammad SAW kepada kaum kafir Quraisy. Akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin untuk kembali hijrah ke Habasyah untuk yang kedua kalinya. Adapun mereka yang hijrah ke Habasyah tahap kedua berjumlah 101 orang, yang terdiri dari 83 orang laki-laki dan 18 orang perempuan. Yang menjadi kepala rombongan adalah Ja'far bin Abi Thalib. Setelah kaum kafir Quraisy mendengar kaum muslimin hijrah ke Habasyah, maka mereka mengutus Amr bin As dan Amrah bin Walid untuk menemui Raja Habasyah dan meminta kepada Raja Najasyi untuk mengusir kaum muslimin. Sebelum Raja Najasyi menjawab kedua utusan kaum kafir Quraisy Mekah, beliau meminta pertimbangan kepada wakil dari kaum muslimin, yaitu Ja'far bin Abu Thalib. Raja Najasyi menolak permintaan dari utusan kaum kafir Quraisy Mekah. Kaum muslimin tetap diperbolehkan tinggal di negeri Habasyah. Sejak sebelum berangkat hijrah ke Habasyah, para sahabat sudah bersabar menghadapi ancaman dan kekejaman kaum kafir Quraisy. Mereka tidak boleh berjual beli barang, menjalin persahabatan, dan mengasihi dengan kaum Quraisy Mekah. Belum lagi ancaman dan siksaan yang selalu menghampiri kaum muslimin apabila kedapatan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Ancaman dan rintangan yang dihadapi oleh kaum muslimin tidak membuat patah semangat. Semuanya dihadapi dengan kesabaran. Mereka yakin di balik semua ancaman dan siksaan itu ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan selalu membantu dan menjaga kaum muslimin. Semakin diancam, mereka semakin bersemangat untuk mendakwahkan ajaran agama Islam. Ketika mereka berangkat hijrah ke Habasyah harus dilakukan dengan diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Seorang demi seorang atau berdua dengan istrinya agar perjalanan mereka tidak diketahui oleh kaum kafir Quraisy. Jika perjalanan mereka sampai diketahui, mereka akan mendapat gangguan dan rintangan dari kaum kafir Quraisy. Di tengah malam, kaum muslimin mengendap-endap menuju ke pelabuhan untuk berlayar menuju negeri Habasyah. Di tengah perjalanan berlayar, kaum muslimin harus menahan dinginnya udara di malam hari. Belum lagi kapal mereka selalu dihantam gelombang air laut yang tinggi yang membuat kapal oleng ke kanan dan ke kiri. Kaum muslimin dengan ikhlas dan tabah meninggalkan kampung halaman untuk hijrah ke Habasyah menuruti perintah Nabi Muhammad SAW. Mereka rela meninggalkan keluarga, kampung halaman, dan harta benda untuk hijrah ke Habasyah. Berita tentang kaum muslimin yang sudah tiba di Habasyah akhirnya terdengar juga oleh kaum kafir Quraisy di Mekah. Lalu mereka mengirimkan utusan ke Raja Habasyah dan merayu raja untuk mengusir kaum muslimin dari Habasyah dengan memberi banyak hadiah. Mereka menyebarkan berita hoak ya. Mereka menyebarkan berita bahwa kedatangan kaum muslimin akan mengganggu keamanan negeri Habasyah. Kaum muslimin yang sudah tiba di Habasyah dengan tenang akhirnya merasa gusar dengan kedatangan utusan kaum kafir Quraisy yang menyebarkan berita bohong.
Kaum muslimin akhirnya mengirimkan utusan untuk menjelaskan dan meluruskan berita dan hasutan dari utusan kaum kafir Quraisy kepada Raja Habasyah. Setelah mendengarkan penjelasan dari kaum muslimin, Raja Habasyah tidak jadi mengusir kaum muslimin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hajaru fillahi min ba'di ma dzulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah wala ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Dan orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka dizalimi, pasti kami akan memberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia, dan pahala di akhirat pasti lebih besar sekiranya mereka mengetahuinya. Quran Surat An-Nahl ayat 41. Demikian tadi materi tentang kesabaran para sahabat Nabi Muhammad SAW pada peristiwa hijrah ke Habasyah. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.